Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dumateng para jamaah pangaosan subuh Ramadan, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Demangan ingkang kula hormati. Puji syukur kula panjenengan sami dumateng Allah Ta'ala atas segenap limpahan nikmat rahmat hidayah. Nikmat ingkang utami al-iman wal Islam. Ingkang tansah Allah paringaken, Allah tetepaken, Allah tancepaken wonten hati sanubari kula panjenengan. Sehingga kan dikenikmatan menikolah wonten ba'da subuh meniko pun kula panjenengan sami saged beristiqomah menepati dan menetapi menapa ingkang sampun dados agenda rutin Ramadan subuhan meniko menghadiri majelis kangge thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslimin maupun muslimahnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari usia PAUD sampai datangnya maut. Ngaten Ibu nggih? PAUD sakniki pun wonten pembelajarane. Menuntut ilmu itu tidak berbatas waktu. Sepanjang hayat masih dikandung badan, melekat kewajiban itu bagi kita semua sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga senantiasa tercurah buat uswah hasanah suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dados umatipun saestu berusaha kan istiqomah komitmen melekatkan diri kalih ajaranipun kalih tuntunanipun Kanjeng Nabi ingkang bersumberkan dua kekuatan hukum yang pertama dan utama bagi kita sebagai muslim dan mukmin, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, hadis-hadis Rasulullah. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, yang saya hormati, wonten kesempatan pagi ini kula dipun amanai menderek menyampaikan kuliah subuh Ramadan kanthi judul tentang apa Bu, Pak? Kesyirikan. Membongkar akar kesyirikan. Luar biasa judulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati,
Kados dene ingkang sampun kita pahami bahwa yang namanya syirik itu secara mudahnya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Membuat sekutu atau menyekutukan Allah, atau yang mudahnya tadi menduakan Allah dengan sesuatu yang lainnya dalam hal menunjukkan tujuan ibadah kita, meminta dan sebagainya. Siapapun yang beribadah kemudian bercabang tidak menunjukkan tujuan ibadahnya kepada Allah, berarti ada kesyirikan di dalamnya. Bahkan sekedar riya yang memang ada perhatian lain selain dari suatu ibadah yang sedang dikerjakan yang ditujukan kepada Allah, tetapi mencari perhatian lain, itu pun sudah dikatakan sebagai syirkul asghar. Napa Bu? Syirik yang kecil. Walaupun kecil tidak boleh disepelekan. Karena bisa juga menghapus amalan. Apalagi syirik, perilaku syirik yang lebih besar daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya pada zaman Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga sudah mengakui akan adanya Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pangeran, Allah sebagai sang pencipta yang telah menciptakan manusia, bumi, langit, dan segalanya. Mereka sudah percaya adanya Allah. Bahkan sumpah-sumpah mereka pun menyertakan wallahi billahi. Mami jenengan nate pirsa film napa Bu tentang Kanjeng Nabi, Arisalah atau sebagainya. Abu Jahal itu kalau bersumpah wallahi. Nah, tetapi mereka istilahnya pun masih dalam tataran tauhidnya itu tauhid rububiyah. Mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta. Dan Al-Quran sampun menunjukkan yang seperti itu. Menawi kita pirsani wonten surat Al-Ankabut, surat ingkang kaping 29, ayat yang ke-61. Kalau santri di sini ada ini, halamannya tahu. Halaman kanan, bawah ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunallah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Mereka niscaya akan menjawab Allah. Di ayat yang selanjutnya yang ke-60 tiganya wala in sa'altahum man khalaqas man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah. Jika juga ditanyakan kepada mereka siapa yang telah menurunkan air dari langit yang kemudian dengan air itu kemudian bisa menghidupkan tanah yang mati dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijaunya, mereka akan menjawab Allah. Nah, di tauhid mereka masih pada tataran tauhid rububiyah istilahnya pun Bu. Rububiyah itu dari kata-kata Robbi lah ya, kersani gampil. Robbi berarti Tuhan, pangeran. Ngakui Gusti Allah sebagai pencipta, pemelihara alam semesta yang memberi rezeki dan sebagainya. Tapi dereng diadosaken Allah itu sebagai satu-satunya yang menjadi tujuan ibadah. Dereng tauhid uluhiyah ilahi atau la ilaha illallahnya itu belum dereng. La ilaha illallah belum sampai situ. Sehingga orang-orang itu dikatakan sebagai orang musyrik. Dan orang musyrik itu sama tempatnya di neraka. Kados dene ingkang sampun diwaos kalih Bapak Suyati MC surat nomor niku Bu? Surat Al-Bayyinah sebelah kiri ya, bawah ayat yang ke-6.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang kafir dari golongan orang musyrik, fi nari jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Pada masa Nabi Nuh bahkan itu orang-orang melakukan penyembahan kepada tokoh-tokoh mereka. Memang yang namanya ajaran agama atau masalah keimanan pelan tapi pasti bergeser, Bu. Dulu ketika ada tokoh-tokoh yang dianggap soleh, kemudian mereka semua jadi panutan, kemudian akhirnya sudah meninggal, maka mereka berinisiatif mikir-mikir. Ben ngibadahi luwih khusuk sepeninggalnya para tokoh solehnya itu, mereka membuat perupaan-perupaan, apa Bu? Gambar-gambar digambar. Misalnya di zaman Nabi Nuh, sinten Pak tokohnya? Ada yang namanya disebut sebagai Wad, ya, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu tokoh-tokoh mereka digambar-gambar, taruh di depan, ya, ning mihrab misalnya, di mihrab di depan biar luwih khusyuk. Terus begitu menjadi perantara sampai kemudian setan, yang namanya setan, ya, pengikutnya iblis itu berusaha untuk membuat tipu daya, mengilhami, tapi ilhamnya saking setan. Biar lebih dahsyat lagi bagaimana tidak sekedar berupa gambar-gambar tokoh itu, tapi dibuat nama Bu yang 3 dimensi berupa patungan. Nah, sosoknya tokoh-tokoh itu dimunculkan dalam bentuk patung. Nah, muncul ahli patungnya. Terus sampai akhirnya itu dipahami oleh anak cucu bahwa mbah-mbah mereka itu ya itulah sembahannya. Ketika seperti itu menjadi keyakinan yang turun-temurun, orang belakangan, anak cucu turun belakangan enggak paham. Asal mula enggak paham akidah yang sebenarnya, menganggap itu sebagai cara beribadah mereka. Wes jare mbah ngene, apa jare wong tua. Sehingga ketika datang Nabi Rasul Allah mengutus di kaum itu pun sudah tidak mudah lagi dipahamkan. Sapa jare wis apa pokoke iku angel. Dan Al-Qur'an sampun menyebutkan sedaya. Surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, santri ini ada Ustaz Amril, Ustaz Bagus. Sebelah kanan kiri paling atas. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma wajadna 'ala abana. Nek dikandani yo dan ikutlah kepada apa yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti nenek moyang kami, bapak-bapak kami, apa jari mbah-mbah kami. Walaupun mbah-mbah mereka itu ya tidak memahami dengan akal yang benar. Dan mereka bukan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Wala yahtadun. Itu diperkuat lagi di surat Al-Ma'idahnya. Halaman kanan paling atas ayat 104-nya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wal rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'ala abana. Cukup bagi kita apa yang telah kami dapatkan dari mbah-mbah kami, nenek moyang kami. Akhirnya mun kados ngaten niku. Wangel wis. Mula Nabi Nuh niku dakwah atau hidup bersama kaumnya berapa lama, Bu? Kados sing paling dangu dakwah. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Pinten, Bu? 1000 tahun kurang 50. Iya, fala bisa fihim. Maka Nabi Nuh itu hidup bersama mereka, di tengah mereka alfasanatin 1000 tahun illa khamsina amat, kurang 50 tahun. Berarti pinten? 90
950 tahun. 950 tahun. Andai Nabi Nuh itu diutus mulai umur 40-an atau 50-an, berarti dakwah bersama mereka itu 900-an lebih tahun. Pengikuti pinten Bu, saking golongan menungso, sampai kemudian masuk ke bahtera kapal yang besar itu namung sekitar 80-an doso pinten, 80 atau 82. Yang lain sing ngikuti malah saking kewan-kewan sepasang. Bahkan anakipun termasuk yang innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia anakmu yang bernama sinten Bu, Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh. Perbuatannya menika mboten sae. Nah, itu seperti itu. Pada zaman Kanjeng Nabi nggih ngaten. Mereka menyembah Lata, Manat, Hubal, Uzza. Bahkan sampai orang diberi nama Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Ngeri itu, ngeri enggak sedap. Nah, akan selalu ada dalam perjalanan hidup manusia itu tipe-tipe orang yang ditokohkan. Dan akan selalu ada juga, masih ada senantiasa tipe-tipe orang yang menokohkan apa jare mbah-mbahe yang dikandani, didakwai mun mental. Naudzubillah. Pemujaan pada tokoh. Itu ngeri-ngeri tidak sedap. Allah sampun dawuh wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 160 gangsal. Ada di halaman kanan tengah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dari sebagian manusia pancen wonten tiang-tiang ingkang ndadosaken tandingan-tandingan sekutu. Menduakan Allah dengan yang lainnya, yang orang-orang yang seperti ini pun mereka mencintai tanding-tandingannya sebagaimana juga mereka mencintai Allah. Berarti nyabang Bu, menduakan. Nah, bedanya syirik itu apa? Berarti tauhid. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah. Semuanya hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau syirik itu nyabang, mendua. Jenengan purun diduakan Bu? Pak? Allah juga enggak mau diduakan. Maka dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Yang paling dibenci Allah adalah kesyirikan. Yang paling dicintai Allah adalah tauhid. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai oleh setan adalah syirik. Yang paling dibenci setan adalah ketika seorang manusia mentauhidkan Allah. Maka kalimat yang dahsyat adalah kalimat tauhid. Jenengan menawi natif mirsani tiang terapi Bu. Kalau bimbing, ayo maca tauhid bareng-bareng, itu dahsyat sekali. Nek pancen wonten gangguan lambung masing memang mboten semestine, wah bisa mulak-mulak ya. Ini setane. Sing reaksi niku setane. Anti kalimat tahlil, kalimat tauhid. Nah, kathah-kathahipun tiyang menika terjerumus pada hal kesyirikan itu pada apa Bu? Banyak orang yang terjerumus pada perilaku berbuat syirik itu kalau zaman sekarang. Pada hal apa Bu? Pada hal-hal apa saja? Apakah kita masih melihat bahwa saudara kita yang Muslim masih ada yang menyembah batu?
Mboten wonten. Nyembah wit ringin gede ngangker pun mboten wonten. Maringi sajen tasih mboten. Mbok menawi tasih wonten. Nah niku. Nah sajen teng Kretek mriku misalnya teng Candian. Oh takir alit. Pun dangu kula mboten anu sumer melih. Mbok menawi pun mboten. Mungkinkah kinten-kinten mungkin mboten kula panjenengan utawi mboten kula panjenengan lah sederek-sederek kita yang pun mereka sudah berada dalam statusnya sebagai umat Islam, Muslim, keluarga Muslim, mungkinkah di antara tindakan, perbuatan, perilakunya atau bahkan namanya perilaku perbuatan itu kan munculnya dari sini Bu. Dari hati apa yang terpendam di hati dan di akal. Mungkinkah masih punya kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat syirik sehingga kemudian melakukan sebuah perbuatan kesyirikan itu? Mungkin mboten? Mungkin berarti takir. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, menawi zaman dulu itu orang-orang yang ditokohkan, dipuja-puja itu berupa tokoh-tokoh yang zaman dulu memang mungkin orang solehnya di masyarakat setempat. Zaman sekarang bisa berubah dalam wujud yang lain. Dalam wujud mbah tuwa, kami tuwa, wong pinter. Nah, maka masyarakat itu Bu menawi gumelar masjid-masjid taklim kados mengaten insya Allah semakin cerah. Semakin cerah akidahnya maka semakin berkah hidupnya karena terbimbing dengan syariat. Tauhidnya leres lurus. Tetapi nek tasik mboten wonten masjid-masjid mengatakan menika nggih tasik peteng. Warga-warganipun tasik peteng pikirane, peteng atine menawi wonten muncul tiang-tiang ingkang dianggap sebagai kami tuwa, sesepuh, mbah tuwa wong pinter. Nek bedhe napa-napa tasik nyuwun saran. Arep mantu dadak teko dina apa ditungaken mbah. Astagfirullah. Tasik wonten mboten Bu? Yakin tasik wonten tapi mboten teng mriki nggih. Insyaallah. Lah panjenengan mangertosi sinten teng pundi wonten sedherek jenengan teng pundi? Tugasnya jenengan ingkang sampun sami paham. Ayo jenengan malah kecibahan tugas nih kula. Tutur tinular ya. Tutur tinular monggo disampaikan. Memang ngendikan Kanjeng Nabi agar apabila seseorang yang hadir di majelis mendengarkan pesan nasihat hadis Rasulullah agar menyampaikan ajaran itu kepada saudaranya lain yang tidak hadir. Yang bisa jadi ketika kemudian disampaikan justru mereka lebih bisa lagi justru mungkin bisa lebih baik daripada yang hadir langsung. Sakit kemauan makaten. Nah, tutur tilunar. Balighu ani walau ya. WA walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, banyak-banyaknya orang terjerumus pada perilaku kesyirikan di zaman ini, mereka masih mendatangi tadi tokoh-tokoh yang dianggap luar biasa. Wong pinter. Berarti sing mara teng wong pinter niku tiyang napa, Bu? Kurang pinter. Ora gelem nek disebut wong bodoh. Bodoh dalam pengertian akidah itu bodoh masalah iman. Akidah yang salimahnya
belum benar, masih cupet, masih peteng, bodoh Pak. Wa'arid anil jahilin. Mungkin secara akal pinter, tapi nek akidah salimah, akidah yang selamat, tauhidnya itu dereng tercerahkan, dereng biasa ngaos, ya akhirnya tasik peteng, tasik gampil, kecemplung-cemplung. Nah, berarti Mbah Dukun itu menjadi akar dari munculnya atau menariknya orang-orang lain untuk berperilaku syirik, berbuat syirik. Dan memang yang namanya Allah memberikan ajaran tauhid, ajaran Islam itu melalui mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan dakwah Islam, dakwah tauhid. Karena manusia menyembah Allah saja, tidak yang lainnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar. Ya selain Allah saja, yang lain berarti tidak benar. Begitu juga di dunia setan. Mereka punya rasul, punya utusan. Yang utusan ini dialah yang namanya kahin, para dukun. Disebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahwan karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa namanya dukun itu adalah rasul syaitan. Rasulnya setan. Rasul itu utusan. Utusan tugasnya sama, dakwah. Dakwah apa artinya Bu secara bahasa? Ngajak. Cuma ngajak jalan sesat, jalan setan, jalan syirikan, jalan dosa, jalan maksiat. Tidak lain setan itu golek-golek konco. Surat Fatir, ya, surat ke-35, halaman kanan, hampir tengah, ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Maka anggaplah, jadikanlah benar ia sebagai musuh. Nah musuh ya dimusuhi, ojo dikonconi. Yang dibenci musuh kita harus, kenapa Bu? Yang dibenci musuh harus kita mencintai. Benar enggak? Setan benci tauhid. Berarti kita mencinta tauhid. Setan senang syirik, berarti kita harus menjauhi syirik. Jangan yang disukai oleh lawan, malah kita ikut menyukai. Yang dibenci oleh musuh, kita ikut membenci. Berarti koncone. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya tidak lain setan itu yad'u, ngajak dakwah. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar banyak konconya nanti bisa menghuni neraka sa'ir. Nah, surat Fatir ayat 6. Ngeri itu. Disebutkan di surat Asy-Syu'ara, juz yang ke-19 ya. Surat keberapa santri ini? 26 ya. Ayat 221, 222. Allah ngendika, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian semuanya? Kepada siapakah setan-setan itu turun? Setan itu turun Bu, untuk memberi apa? Wahyu. Memberi ilham, memberi bisikan, memberi ajakan. Tanazzalu ala kulli affakin asim. Ayat yang ke-222, gambil dihafal. Tanazzalu ala kulli affakin. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang affak, pendusta, suka bohong, ngapusi. Asim, lagi berbuat dosa.
Turun kepada siapa? Mbah Dukun. Mbah Dukun itu gampang ngapusi. Jelas perbuatannya dosa besar, syirik, bersekutu dengan setan, bekerja sama dengan dunia lain. Dia menjadi rasul syaitan, utusannya setan. Maka dengan seorang dukun, apalagi berdukun-dukun, berapa banyak kemudian saudara kita mungkin masih ada yang kecemplung ke sana. Berbuat akhirnya apa? Kecemplung syirik. Kecemplung syirik. Ponari. Jenengan tak saya kelingan mboten fenomena ponari. Berapa banyak umat Islam Indonesia yang dahulu hanya karena seorang anak kecil yang bernama Ponari. Bukan Pokari Sweat nggih. Ponari. Sampai air mboten dapat layanan Ponari langsung, bahkan air comberan pecerene pun dicawuk kangge usar-usar sing lara. Berkah ngalah berkah gak karo ora cetha ngaten niku. Ngalah berkah kalih Al-Qur'an, kalih sedekah, berkah sedekah mugi-mugi Allah mantunaken sakit kula, mugi-mugi Allah solehaken anak putu kula. Ini ngalah berkah kangge taat, ngangge syariat, wasilah syariat. Wasilah. Tapi betapa banyak akhirnya sangat efektif sekali menggelincirkan umat Islam saat itu. Jenengan termasuk yang pernah datang mboten? Wonten mriki? Wonten? Alhamdulillah. Mbok putih wonten. Lah niku terbentengi akidah kita karena paham jenengan biasa tolabul ilmi kados ngaten niku. Tiap Ahad pagi nek mboten wulan poso kados ngaten. Itu pentingnya benteng diri sehingga keluarga kita tidak akan ada yang tertarik untuk hal yang seperti itu. Tetapi biasanya tiang teng dukun itu masalah nopo to, Bu? Kadah-kadahipun. Masalah sakit. Sakit mboten kunjung sembuh. Mboten asifat pindah, banyu bening pindah, Muawardi pindah, Sarjito. Bahkan dokternya mboten manggihi napa sebab sakitnya. Ini jenengan baik-baik semuanya. Tidak masalah. Tapi yang bersangkutan merasakan sakit yang ora karuan rasane. Tapi dokter dengan ilmu disiplin ilmiah modernnya tidak menumpang sakitnya. Akhirnya biasanya tiang niku nek ampun mengalami keganjilan aneh ngaten niku cupet. Nah nek mboten hati, akal, pikiran tersinari oleh ajaran akidah Islamiyah, saged kemawon mlayu teng Mbah Dukun. Wah nek ngene iki wis urusane Mbah Dukun. Wis ora ngatasi dokter. Mboten paham. Jane syariat niku wonten solusi mboten? Wonten solusi. Allah itu sudah memberikan syariat itu semuanya ada. Syariat Islam itu syamil mutakamil, menyeluruh dan sempurna ajarannya. Apapun ada solusinya. Kuncinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar, solusi. Nah, alhamdulillah di dunia Indonesia sekarang sudah masyarakat pada melek tentang terapi Al-Qur'an. Untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kadang Bu, tadi orang kepepet. Akhirnya ya coba rono. Kadang bisik-bisik tetangga itu loh yang angel. Coba rono, coba rene. Bisik-bisik tetangga. Apalagi pun sewu nek tiang sepuh gerah, putrane gangsal. Sing siji paham akidah Islamiyah, anti dukun, mboten purun. Sing papat mboten senenge malah sing kados ngaten niku. Tiang sepuh biasanya sholat rajin rutin, gerah sepuh, memang gerah sunatullah ya. Misalnya biasanya memang menjadi jalaran kangge sampainya nanti pada saatnya sampai kepada Allah.
Tapi yang 4 itu akhirnya kan malah memahami, oh bapak iki wah koyo aneh-aneh ngomongnya deming. Padahal namanya yang sakit gerah nih nggih macam-macam pun mboten sadar. Akhir diaret-aret kesana kemari, tunjangke wong teko mbah tuwek. Aku lo sering manggi katun niku tiyang sambi mriki. Wah, akhirnya pun pasrah. Pun Mas, Dik, saiki aku pasrah. Kowe gari saiki mau arep rukyah arep ngomong terserah. Lah wong mun kecemplung-cemplung mun ketambahan macam-macam misake tiyang sepuh ingkang ngaten niku. Mula pentingi tiyang sepuh kula sami panjenengan sami menawi benjang sepuh. Jenengan mau sepuh dereng, Bu? Dereng. Syukur nek wonten gadah putra sing akhire sak omah membersamai tiap hari niku tiyang putra ingkang soleh, ingkang paham akidah, ingkang paham agama. Sabar napa melayani, terus membentengi kersanipun mboten nempuh terapi ingkang mboten karuan. Nah, masalah berobat, Bu. Wonten bahkan orang menawi dereng yakin kalih solusi syariat terapi Al-Quran sakit kemawon, sakit aneh. Seorang istri mantan rektor ini nggih Universitas Islam teng Jember. Kanca kula sakderenge poso niku nyampaikan minta saran. Ini Ustaz, ada orang ibu-ibu berarti kan mantan rektor niku istrine tiyang pinter mboten? Pinter. Sakit 6 bulan. Dirawat 6 dokter spesialis. Mboten kepanggih sakite. Sakit nek didemok niku nami tiyang telek, Bu, didemok nggih. Didemok disentuh mawon mun kesakitan. Badannya menggigil rasanya adem kayak kena es. Mung diobati selama 6 bulan, dokternya sampai kesimpulannya tidak menemukan sakitnya. Akhirnya saat itu yang ibu itu ibaratnya Ustaz tinggal longlet. Napa, Bu? Koyok ngono kuwi. Lah 6 bulan rasanya pajero, payah njupun jero. Ya akhirnya ya longlet. Mung tiyang niku dilalai nggih. Padahal nggih mun tepang kali Ustadz kanca kula niku nggih teng pondok tahfidz mun biasa ngruyah terapi Al-Qur'an. Ternyata mboten percaya terapi Al-Qur'an. Ketika 6 dokter spesial yang angkat tangan akhirnya ya coba-coba dirukyah reaksi wonten reaksi. Terus sampai ping pinten ngaten niku dilalai Allah ijabah. Ya memang sakitnya memang ngaten nggih. Pas kali terapi Al-Quran. Teng dunia kedokteran mboten kepanggih. Akhirnya dipegang sudah tidak sakit, badannya sudah normal seperti biasa, enggak dingin kayak es lagi. Kemudian mulai berisi. Nah cuma kanca kula niku nyuwun saran. Tapi ini sudah rukyah yang ke-13, Tat. Tapi kok ya masih reaksi. Reaksinya kadang kakinya gerak-gerak, kadang kayak kejang-kejang. Gimana? Antum kalau merukyah pakai air enggak? Iya pakai air. Berapa? 1 botol. Antum kalau murojaah ngapal, kan itu yang tahfidz niku teng pondok kula riyen. Antum buatkan air rukyah 1 galon. Wocok ke Al-Baqarah atau Al-Imran atau sanesipun. Kersane diujuk piyambakipun ibu-ipun niku saben dinten, tidak cuma dibuatkan 1 botol saja ketika terapi. Nah, ini luar biasa tapi. Walaupun rukyah pun ping 13, tapi pun mulai sembuh. Hanya saja belum tuntas. Benalu-benalu yang ada dalam itu masih kelihatan tanda-tanda adanya. Ini syariat Islam, Bu. Solusi ada semuanya. Jangan sampai menjadikan mbah dukun itu sebagai tempat pelarian untuk kita minta petunjuk jadi problem solver kita. Apapun masalahnya, penyakit, kemudian apalagi jodoh seret, mbah dukun, diruat.
mandi kembang tengah malam. Astagfirullah. Malah ora karuan. Atau dodolan warungan. Awal-awal rame. Ya awal-awal rame. Lama-lama biasa, lama-lama bakal sepi. Akhirnya mboten paham akidah. Golek-golek napa, Bu? Penglaris. Tang pundi? Loh, pengalaman, Bu. Astagfirullah. Nah, jawabannya sama. Ngelmui. Mengetahui, memahami itu belum tentu sudah melaksanakan. Nyata niku. Pak polisi ini paham bagaimana cara maling-maling itu nggarong dan sebagainya. Tapi kan Pak polisi penegak ini keamanan, bukan kemudian Pak polisinya. Kan ngaten wae. Nah itu. Al ilmu qoblal amal, ngilmui dulu. Tapi nek sing elek-elek mboten diamalaken gitu. Penglaris, pasang nama, Bu. Jimat-jimat raja tulisannya Arab-Arab yang tidak genah itu. Arab orang genah. Alif-alif. Ada, Bu. Lah kula kan tukang bongkari jimat-jimat nanti dipasang teng atas pintu ya. Dipendem atau yang ditaruh di tulisan kertas di botol bekas kerating dieng. Astagfirullah. Atau yang bahkan dibuatnya seperti kaligrafi bagus itu. Jalbul Arzak, Daf'ul Balak. Jalbul Arzak nama, Bu? Jalbul Arzak niku narik rezeki. Daf'ul Balak nolak balak. Tulisannya wonten Asmaul Husna dibentuk kados niku napa burung merak niku. Maka wonten tulisannya Kitmir itu nama segawane Ashabul Kahfi. Nah, benda-benda seperti itu diyakini, dipercayai, nek dipasang kok jadi bisa nglarisi dagangan. Wah, berarti bermasalah di sininya, Bu. Ketoke tulisan Arab, wapi, dicetak yuk, kathah dijual. Wonten yang gadah mboten? Wonten? Nek wonten copot nggih, Bu. Aku wis ora butuh ngene. Lah iki terus piye? Dirusak, dimusnahkan. Ora wani. Lho kok ora wani? Jadi bersihkan hati kita dari menggantungkan tata cara yang seperti itu. Salah rezeki, jodoh, serot emang. Ngeri. Lah kathah, Bu. Tiang-tiang ingkang terapi kalih kula niku masalah inti ya dia sekitar itu, masalah akidah. Perilakunya pernah terjatuh ke praktek-praktek kesirikan, ke mbah dukun itu. Dengan segala macam ininya tadi. Atau apa? Anak muda pingin merantau luar Jawa. Golek cekelan, tongkat. Golek piandel. Sabuk lembu sekilan. Sabuk napa sing wonten selerekane, kemudian isine jimat-jimat raja-raja para patinggenah niku. Ini sabuk lembu sekilan. Aku wis duwe tameng. Ora diajar wong, kok mikir diajar wong, diajar tenan. Loh, tipu daya setan begitu, Bu. Dilale diajar tenan. Dan kemudian merasa tidak apa-apa. Wah, manfaat tenan iki luar biasa. Tambah dalam keyakinannya terhadap prakteknya seperti itu. Sesungguhnya itu ada tipu daya setan. Ini orang pakai itu. Ayo kita buat. Nah, kita ganggu orang itu agar dia ganggu orang ini. Dan kemudian biar orang ini kita beri pelindungan. Biar ini orang ini merasa apa? Merasa manfaat pakai raja lembu sekilannya itu. Biar semakin dalam ngimaninya terhadap tata cara jimat yang seperti itu. Begitu, Bu.
Setan itu punya skenario. Mereka bisa melihat kita dari tempat kita yang tidak bisa melihat mereka. Apalagi yang di dompet. Raja lembu sekilan. Apalagi yang sampai nguntal gotri songo. Loh, songo. Kangen apa Pak? Kebal senjata tajam. Kebal senjata tumpul ternyata ada loh Pak Nur. Apa? Nek digebuki dipendung iki meneleng tok ora apa-apa. Lah itu ilmu setan seperti itu. Nah suatu saat akan datang cobaannya, cobaan dari setan. Dan kemudian setan yang itu dia melindungi setan, tapi setan rupa manusianya datang Bu. Melalui skenario setan, setan rupa orang jahat itu datang mengganggu orang itu, kemudian orang itu digebuki merasa enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nek ora aku nggawe iki, wah apa dadi ini? Wis renyek aku entekis. Semakin dalam. Begitulah setan. Mereka bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk membuat skenario sehingga orang itu semakin jatuh dalam keyakinannya terhadap jimat-jimat raja ilmu yang seperti itu. Nguntal gatri songo. Wonten sing nate nguntal gatri berapa Pak? 9. 300 tat. Wes. Lho kok doyan men kan jenengan kali gatri. Emang kebal bener? Ya saat itu iya tat. Tapi di rumah perang peso yo blocor. Astagfirullah. Nah jenengan gak ada putra mboten Bu, pemuda. Belum tentu lo aman. Loh. Menang-menang, diam-diam menang Bu. Diam-diam menang. Bisa saja. Loh. Bisa saja orang itu kayak biasa. Ternyata dia punya keyakinan di sini. Pernah belajar sesuatu. Atau coba dompetnya jenengan nek wonten putra pemuda. Cah enom biasanya soalnya ngaten niku. Sing seneng ngelmu-ngelmu Pak. Apa? Delok ana opane? Oh, ATM-e, alhamdulillah ATM-e. Lah, iki kok bungkusan kaya sing diceritakan Pak Ustadz kae. Wah, iki sing jenenge racak. Nah, itu berarti hati-hati. Kebanyakan anak muda yang senang seperti itu. Maka sinten kemawon tiang yang pernah belajar makan-makan ilmu tata cara kangge kesaktian macam-macam kebal dan tenaga dalam itu diilmiahkan loh Pak Nur. Wah itu sesungguhnya setiap orang itu punya tenaga dalam itu, tapi hanya belum tahu cara membangkitkannya. Akhirnya diajari. Ada yang nek wong Islam ya pakai. Bisa juga pakai baca rapal kalimat thayyibahnya la ilaha illallah, macam-macam. Tapi pada intinya satu yang bermain. Sinten Bu? Pak? Makhluk halus dari dunia lain. Lah orang belajar terus tanding ndak saling jotos kena badan kok yang satu terpental jungkulit dan itu memang bagi mereka memang ora hapus-hapus. Berarti ada kekuatan lain gaib yang menyatu dengan diri dua orang itu. Yang satu lebih besar istilahnya kayak ibarat Dragon Ball. Berapa wattnya itu lebih tinggi ya santri. Ini 5.000 watt, yang di sana cuma 2.000 watt. Maka yang kuat bisa mengentalkan yang lemah. Kebal itu tidak ada diajarkan oleh Nabi, tidak ada. Justru itu adalah dari tipu daya setan. Maka orang kafir pun bisa belajar kebal. Siapapun itu, Hindu, Buddha, Kristen bisa kebal karena yang bermain satu. Siapa? Asyaitonu minal jin. Nah ini banyak-banyak kesyirikan itu karena di hal yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka ciri-ciri dukun itu Bu, Pak ya. Harus kenal kita. Siapa yang tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Masa kita mengenal, maksud mengenal apanya? Mengenal ciri-cirinya, bukan mengenal dukunnya, kemudian minta bantuan mbah dukun.
Apa biasanya minta jenenge sapa, jeneng ibuke sapa, wetone, tanggal lahire, lahire bengi apa awan. Nama ibu kandungnya siapa? Dremimil. Karena nanti dukun itu bekerja sama dengan bangsa yang lain itu. Biar bangsa yang lain nanti ketika nggarap niku mboten salah alamat. Wetone dremimil, minta persyaratan macam-macam, minta bekas pakaiannya, minta bekas apa, minta kukunya, minta rambutnya, macam-macam. Minta syarat-syarat kembang setaman. Wah, kembang setaman diborong kabeh. Minta syarat jajan sepasar, sak pasar. Nggih syarat. Astagfirullah. Telur. Ngobati, telur ayam sing bar jeblok apa? Bar apa namanya? Anyar. Begitu di demekke wah metu pakune. Riyo teng mriki kula awal-awal teng mriki pun kula sampaikan. Lah kula tiyang awal nggih. Kula maturi kalih Mas Topik matur kalih Ustaz Jalil. Ada praktek dulu di sini 10 hari. Saya kelingan Pak. Ono sing perute metu, kerise cilik. Lah kula angsal cerita-cerita nanggapi tiyang sing teng mriki kok. Lah niku mbok-mbok terus dukune le mendhet niku ngangge tutuke. Teng mriki teng padarane Bu. Lah terus kurang ajar men. Astagfirullah. Metu. Nah, dunia Indonesia itu. Pengalaman Gus Samsudin itu Bu, diingat-ingat kembali. Begitulah pandai memoles dan sebagainya. Sehingga kita tertipu. Umat Islam banyak yang tertipu ketika tidak paham akidah Islamiyah yang sahihah, yang salimah, yang selamat. Banyak ciri-cirinya. Di antaranya itu yang paling biasanya. Tanggal lahirnya. Minta foto. Niki bocah mboten saged Mbah, mboten saged mriki. Nggih, fotone wae ndi. Digarap saka adoan. Wah. Fotone, wah. Lah teng mriko kejet-kejet ternyata. Lah kok nyambung? Hebat dukune, Mbah hebat. Sing garap sinten? Prewangan-prewangane karena mereka memang bekerja sama dengan setan makhluk dunia lain. Ampun terpesona jenengan. Ampun terkesima. Hebat luar biasa. Itu bukan karomah. Itu bukan waliullah. Tapi waliu syaitan. Rasulnya setan tadi. Astagfirullah. Nah, maka bahaya syirik itu bahaya sekali. Ngeri-ngeri apa Bu? Mboten. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri mboten sedap. Dukun sirik kok. Ngeri-ngeri busuk. Itu ungkapan yang saya koreksi kalau ngeri-ngeri sedap. Cuma ngeri mboten sedap. Ngeri-ngeri sedap. Apa? Bisa masuk ke tadi loh. Innalladzi kafaru. Bila musyrik seseorang bisa masuk sesungguhnya telah kafir tanpa sadar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65 halaman kanan tengah juz 24. Walaqad uhaya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Rasulullah saja Bu diancam oleh Allah. Andai sampai berbuat syirik. Dan sesungguhnya telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan rasul sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berlaku syirik, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka akan hapuslah amalan-amalan ibadahmu dan engkau kelak di hari akhirat termasuk golongan orang-orang yang khasirin, rugi. Nek teng dunya syirik pasti rugi juga, rugi dunia, rugi akhirat sak mangkene. Rugi rupiah, rugi akidah. Az-Zumar ayat 65. Di surah An-Nisa ayat 169
116 disebutkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalam ba'ida. An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang berlaku syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Aduh, inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman ayat berapa? 13. Sehingga syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Waktu habis. Kirang segede, walau kula dari sak jam Pak, kirang gede. Di surat An-Nisa-nya juga diperkuat yang ke ayat 48. Mirip redaksinya Bu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Seperti tadi la dzulmun 'azim itu. Barang siapa berlaku syirik, maka ia telah berbuat dosa yang besar. Maka dosa syirik itu ngeri-ngeri tidak sedap. Menghalangi seseorang untuk mendapatkan bahkan kemungkinan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sudah terhalang dulu kalau udah syirik belum bertobat selama di dunia. Maka tolabul ilmi sepanjang hayat itu pasti. Karena seseorang bisa saja saat ini masih memiliki pemahaman yang keliru dan kemudian ketika datang ilmu yang baru yang mencerahkan akidah kemudian tersadarkan dan kemudian bertobat ngelereni. Busek keyakinan-keyakinan seperti itu. Bahkan belajar ilmu tadi bagi anak muda itu Bu, itu tadi akan menjadi bibit penyakit, mulo penyakit yang sakniki niku kathah. Sebagian di antaranya adalah sebab-sebab bibit yang masuk dulu zaman nomnya. Pernah posong kerawat, pernah belajar kebal, macam-macam niku. Akhirnya di usia 45 ke atas mulai sakit aneh-aneh. Kalau anak muda kok sakit aneh saya tanya, dulu pernah belajar apa? Tapi kalau anak pemudi masih lajang belum nikah, punya pergaulan dengan cowok enggak yang mungkin akhirnya ada sakit hati, kecewa berat. Karena dalilnya sudah pasti Bu. Cinta ditolak. Loh jenengan pun hafal pengalaman. Lah iya, itu mboten slogan, mboten omon koson. Mboten omon-omon itu. Korbanipun kathah. Nek anak muda biasanya masalah jaduk kesaktian. Belajar kesaktian masih muda mungkin merasakan jadi kuat, orang gampang sakit dan sebagainya. Nanti mulai 40 ke atas mulai muncul sakit-sakitan aneh. Goleki penyakitnya teng Asifa, teng Bayu Puning, orang ketemu. Oh riwayatmu dulu gimana? Oh pernah belajar ke dalam, pernah belajar macam-macam. Nah ini antum pernah melakukan cabang-cabang kesyirikan bersekutu dengan setan, belajar ilmu sihir kesaktian. Akhirnya di masa mulai berumurnya menjadi kesakitan. Dari sakti jadi sakit. Na'udzubillah min dzalik. Dosa syirik ya. La haula wala quwata. Mula Kanjeng Nabi Bu juga mengajarkan selain kita sudah belajar memahami akidah yang benar, tetap Kanjeng Nabi juga memberikan rambu-rambu, memberikan amalan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku telah memahami, mengetahui tentang suatu syirik itu. Dan aku juga berlindung kepadamu, minta ampun kepadamu terhadap hal syirik yang aku tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Bisa saja begitu. Nah, sudah ada doa ini, monggo kita amalkan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah penguasaan majelis subuh Ramadan warga Demangan ingkang kula hormati, mbok menawi mengkaten ingkang kula sampaikan, mugi-mugi ingkang sekelumit ini bila Allah ridhai, Allah berkahi,
menjadikan pemahaman yang semakin bertumbuh pada akal dan hati kita, menjadi suluh penerang gelapnya hati dan akal kita, sehingga kita senantiasa terbimbing dengan hidayah Allah, hidayah melalui wasilah syariatnya, sehingga keberkahan hidup, kecerahan di dunia wal akhirah insya Allah kita dapatkan, dan kelak kita akan diberikan rahmat Allah berupa nikmat surganya dan diselamatkan, dijauhkan dari ancaman nerakanya. La haula wala quwwata illa billah. Bila taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.